Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Prayogi, Rifkah Nada Giardi, Rizka Nurhaini, dan Zahida Putih Hurul Aini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu-isu pendidikan. Pengertian dari masalah pemerataan pendidikan. Persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Selanjutnya, masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Saat ini, kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Seperti contohnya, di kota-kota besar, sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa terpencil seperti daerah-daerah di Indonesia Timur, sarana dan prasarana pendidikan masih seadanya. Bahkan sekolah-sekolah di sana masih kekurangan tenaga pengajar. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar pendidikan di Indonesia merata, seperti pemerataan pendidikan sekolah dasar, wajib belajar 9 tahun sejak 2 Mei 1994, menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah terpencil, dan masih banyak lagi program-program pemerintah lainnya. Sudah banyak dari program-program tersebut yang berhasil, namun masih banyak juga yang kurang berhasil atau bahkan gagal dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya adalah pemerataan pendidikan di Indonesia belum tercapai. Selain sarana dan prasarana yang belum memadai di berbagai daerah, juga kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang. Padahal pemerataan pendidikan di Indonesia itu sangatlah penting, dan telah banyak cara yang ditempuh agar pendidikan merata di setiap daerah. Tentunya, kita semua berharap bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki SDM yang berkualitas, berpendidikan, serta berpotensi, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki generasi yang cerdas dan berpotensi. Mutu pendidikan suatu bangsa merupakan cerminan dari bangsa tersebut. Jika pendidikannya berkualitas, maka bisa dipastikan bangsa tersebut merupakan bangsa yang besar dan menghargai pendidikannya. Salah satu tolak ukur yang menjadi keberadaban bangsa adalah kualitas pendidikan yang bermutu Indonesia. Namun hingga saat ini masih dirasakan ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Padahal mutu pendidikan yang rendah akan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan guna meningkatkan pembangunan bangsa di berbagai bidang. Menurut laporan Program for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015, program yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan di 72 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-62. 2 tahun sebelumnya, PISA tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah atau peringkat 71. Apa saja penyebab mutu pendidikan berkurang? Pertama, pembelajaran hanya terpaku kepada buku. Sistem yang hanya terpaku pada buku paket inilah yang perlu diubah persepsinya. Sebuah buku memang diperlukan sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Namun, tidak harus berpaku pada buku tersebut. Sudah sebaiknya sistem ini kita ubah. Karena pembelajaran yang baik merupakan pelajaran yang berasal dari sumber manapun dengan catatan sumber referensinya terpercaya. Yang kedua, pembelajaran hanya diterapkan dengan metode ceramah. Fenomena yang terjadi saat ini di tingkat sekolah adalah
masih diterapkannya pembelajaran dengan metode sistem ceramah yang kurang efektif. Metode ceramah memang diperlukan, namun hanya sebagai pengantar saja pada sistem pembelajaran. Jika sudah memasuki bab yang akan dibahas, metode yang menggunakan sistem diskusi jauh lebih baik untuk diterapkan. Karena dari diskusi inilah siswa bisa meningkatkan kemampuan nalarnya lebih luas lagi. Yang ketiga, kurangnya sarana belajar. Fasilitas turut menunjang di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jika tekad belajar sudah bulat namun tidak didukung oleh fasilitas, tentu akan sia-sia jadinya. 4. Peraturan yang terlalu mengikat. Peraturan yang selama ini diterapkan di sekolah-sekolah cenderung mengikat siswanya. Karena sejatinya, peraturan berfungsi sebagai suatu pedoman yang mengatur siswa. Peraturan memang penting, namun tidak seharusnya bersifat mengikat. Siswa boleh diberikan kebebasan, namun harus sesuai norma-norma yang berlaku. 5. Guru tidak menanamkan soal bertanya. Suatu proses pendidikan yang sukses diawali dengan siswa atau mahasiswanya yang sangat aktif. Keenam, metode pertanyaan terbuka tidak dipakai. Apa itu metode pertanyaan terbuka? Metode pertanyaan terbuka merupakan metode ujian dengan memberikan soal, tetapi mahasiswa boleh menjawab soal tersebut dengan membaca buku. Metode ini sudah diterapkan oleh negara Finlandia dan merupakan salah satu ciri dari negara tersebut. Dan yang terakhir adalah budaya menyontek. Satu kata yang mungkin sudah mendarah daging pada generasi terdidik bangsa ini, yaitu menyontek. Fenomena menyontek seakan bukan lagi menjadi hal yang tabu pada saat ujian. Menyontek merupakan suatu tindakan yang bertujuan mencari jawaban dengan cara bisa bertanya kepada teman, ataupun dengan cara membuat catatan kecil yang disimpan di dalam saku.